Halo guys, balik lagi bersama Saham Kings. Hari ini kita akan membahas video berjudul Prank Saham Bukalapak Bikin Ngakak. Kenapa saya beri judul ini? Karena saya tuh cari-cari alasan untuk beli saham Buka, tapi semakin dicari semakin nggak nemu. Oke, seperti apa videonya? Jangan lupa subscribe dulu. Disclaimer on. Video ini hanya bersifat edukasi dan tolong hanya dijadikan second opinion point of view dalam berinvestasi. Segala keputusan buy or sell ada di jari telunjuk investor masing-masing. Mau untung atau rugi karena video ini saya ora urus. Perkuatlah imanmu dan pertajam analisis sendiri. Money management hukumnya adalah wajib agar Anda terhindar dari kutukan greedy dan FOMO. Oke, jadi ini ceritanya kita download prospektus ringkas Bukalapak ya. Ini sudah tersedia di situs Bukalapak juga. Nah, kita ambil data untuk menghitung harga wajar dari EPS. Kita ambil ini ya, rugi per saham yang diatribusikan pada saham entitas. Ini 3 angka ini kita ambil, kita bikin table, kita pindahkan ke sini. Jadi ini perhitungan dari IPS-nya untuk harga wajar buka di 2018 sampai 2020. IPS-nya masih rugi, tapi semakin menurun kerugiannya. Jadi di sini masih bertambah kerugiannya menjadi minus 7%. Sedangkan ini berkurang kerugiannya, jadi dalam kata lain naik ya 53%. Dengan average IPS growth dari minus 7 dan 53 ini ada di 23%. Nah, lalu kita hitung IPS untuk tahun-tahun berikutnya dari 2021 sampai 2025. Di sini minus 132.000 sampai minus 46.000. Nah, harga wajarnya adalah IPS dikalikan per. Ya, kita anggap pernya 1. Nah, karena IPS-nya minus, maka harga wajarnya bakalan minus. Tapi harga saham kan tidak boleh minus. Jadi, harga saham mengikuti harga saham terkecil di pasar, yaitu Rp50. Loh, tapi kan prediksinya revenue-nya naik 50%. Oke, kalau gitu kita anggap saja IPS-nya juga naik 50% ya. Jadi dihitung dari 2020 naik 50% sampai ke 2025 sampai minus 5.000 ya. Tapi ini juga masih rugi ya, masih minus. Ternyata IPS-nya juga masih minus sampai 2025 di sini. Maka harga wajarnya juga mengikuti harga wajar terkecil di pasar saham yaitu Rp50. Lalu saya coba untuk menghitung dari book value-nya. Ini ada tabel total equities-nya. Ini untuk tahun 2021 yang tidak diaudit itu sebesar segini ya, 1,7. Ini dalam ribuan, jadi ini juta, miliar, jadi T, 1,7 T. Ini tahun 2020-nya masih logis ya, 1,6 ke 1,7 T. Lalu untuk jumlah sahamnya kita ambil dari sini ya, jumlah saham dalam portfolio. Kalau Anda menggunakan yang atas ini ya nanti tinggal diganti saja. Ini adalah jumlah saham setelah penawaran umum. Nah, saya ambil yang 206 ini. Nah, jadi total ekuitas di 2021 yang tidak diaudit itu 1,7 T, sedangkan jumlah saham beredar ini sekitar 206 miliar ya, 0,2 T. Nah, book value-nya adalah total ekuitas dibagi jumlah saham beredar ya. Jadi 1,7 T dibagi 0,2 T itu ya 8,3-an. Nah, di sini harga wajarnya adalah Rp8, sedangkan minimal harga saham di pasar adalah Rp50. Jadi seperti itu ya, menurut book value ini cuma Rp8 ya. Nah, karena tidak bisa dihitung dari IPS yang minus, dan juga tadi ya book value-nya ini terlihatnya kecil sekali ya, cuma Rp8. Maka saya coba hitung pakai comparable analysis, yaitu menggunakan market cap sama dengan EV atau enterprise value dikalikan EV to KMV ratio multiple. Oke, lalu kita menggunakan data dari Bukalapak sendiri. Ini ada di materi dari ini ya, public expose ya, ada di YouTube-nya juga. Jadi ini sudah tidak confidential lagi. Dan di situ dituliskan adalah 6 billion US dollar untuk TPV-nya 2020. Nah, kita ganti ya GMV-nya ini dengan TPV.
Dan untuk di 2021 diprediksi TPV-nya tumbuh 50% ya, jadi menjadi 9 billion ini, dari 6 billion menjadi 9 billion dolar US. Oke, lalu kita menggunakan tabel-tabel ini untuk mengambil EV to GMV multiple ya. Jadi kita di sini membuat tabel, kita ambil dari Amazon, Alibaba, dan Shopify. Ini Alibaba di 2021 ini sekitar 0,3 kali EV to GMV-nya. Di sini Alibaba, lalu ini ada Amazon di atas ini 2,1 kali. Di sini Shopify ada di sini ya, Shopify di 1,9 kali. Jadi ini di average EV to GMV-nya 1,4. Lalu untuk market cap Bukalapak berarti EV di tahun 2021 dikalikan EV to GMV multiple rata-rata ini ya. Jadi tadi 9 billion yang ini kan ya. Untuk 2021 yang tumbuh 50%, 9 billion dikalikan average EV to GMV multiple-nya 1,4. Jadi ini 12,6 billion ya US dollar. Atau kalau dirupiahkan jadi 181,4 triliun. Jadi harga wajarnya atau book value-nya menurut hitungan GMV ini adalah 181,4 dibagi 0,2 T. Ini 0,2 T ini jumlah saham beredar yang tadi ya, yang saya gunakan. Itu jadi sekitar 907 rupiah per sahamnya, per lembar saham. Nah, jadi yang beli IPO di harga 750 sampai 850 cuan dong. Ya nggak juga. Kenapa? Karena yang pertama data yang digunakan untuk perhitungan GMV ini adalah average ya, average EV to GMV. Tapi bagaimana jika ternyata yang hanya mencapai EV to GMV-nya Alibaba ya, yang hanya 0,3, yang di sini ya 0,3 ini ya. Maka harga wajarnya hanya 13,5 rupiah. Nah, terus yang kedua, data yang digunakan juga tidak apple to apple. Kenapa? Karena menurut saya Amazon dan Alibaba adalah perusahaan yang sudah mature, sudah sangat matang sekali ya. Amazon sudah membangun sistem internasional yang dimana kita bisa memesan barang ya. Contohnya kalau di Jepang bisa pesan barang dari Amazon itu sendiri, amazon.co.jp. Terus saya ini mau membandingkan dengan lokasi ya. Jadi Amazon lokasinya di USA. Populasinya adalah 0,34 miliar penduduk di sini ya, ini juta miliar 0,34. Kalau Alibaba di Cina 1,4 miliar orang, kalau Indonesia 0,27 miliar orang. Indonesia dengan USA ini hampir mirip ya, cuman dengan Cina ini jauh ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah Alibaba ini sudah mature karena punya pangsa pasar Cina yang besar, sedangkan Amazon ini karena ekonominya kuat ya, karena di sana kan upah minimumnya juga tinggi. Sedangkan Indonesia ya mungkin kurang bisa dibandingkan apple to apple lah, karena tadi ya jumlah penduduk dan juga ekonomi yang berbeda dengan USA. Seperti itu. Nah, ini lebih baik kalau kita membandingkan Bukalapak itu sama yang setara aja ya, sama e-commerce yang ada di Indonesia juga gitu. Contohnya Shopee, terus Tokopedia, dan Lazada. Ini GMV of Indonesia Leading E-commerce Firms. Ini bisa dilihat di internet ya, nanti ada. Nah, seharusnya menggunakan data EV to GMV multiple-nya Shopee, Tokopedia, Lazada. Tapi ini kan belum tersedia ya, kecuali kalau mau hitung sendiri. Nah, tapi dari sini, dari grafik sini saja udah kelihatan ya Bukalapak itu seperti di BBNI, seperti Bank BNI ya di 4B. Tahu sendiri kan, 4B. Lalu yang selanjutnya, GMV itu tidak mencerminkan 100% revenue. Ini diambil dari berita bisnis.com, jadi dari GMV itu yang masuk ke revenue perusahaan hanya 20%, ini optimisnya ini. Nah, jadi intinya revenue yang masuk dari GMV atau keranjang belanjaan Anda ke perusahaan itu hanya 20%, jadi tidak mencerminkan revenue yang 100%. Jadi pasti berkurang ya GMV atau kapitalisasi pasar jika dihitung dari GMV-nya. Nah, ini dari Investopedia, ini adalah kelemahan menggunakan comparable analysis, yaitu EV to GMV. Ini kelemahannya not a true reflection of company's actual revenue, tidak mencerminkan revenue sesungguhnya.
Dan juga ini dari Your Story. However, this should just be treated as an additional metric. Jadi hanya digunakan untuk metrik tambahan saja, bukan untuk menghitung bisnis strategi yang sebenarnya. Seperti itu. Lanjut, di sini juga ada artikel. Jadi di sini ditulis ya, e-commerce unicorn Flipkart itu didevaluasi oleh Morgan Stanley sebanyak 11%, lalu sebanyak 15% lagi didevaluasi 1 bulan berikutnya oleh T. Rowe Price ini ya. Jadi valuasi yang terlalu dini berbasis GMV ini menyebabkan valuasi yang kemahalan, atau ini ya, GMV were inflated. Their valuation based on GMV were inflated. Nah, lalu ada hal-hal lagi yang menyebabkan Bukalapak kurang menarik, yaitu kenapa? Karena kita lihat dari grafik yang tadi, ini Shopee dan Tokopedia itu masih menjadi top of mind-nya e-commerce di Indonesia ya. Tanya aja pada diri Anda sendiri gitu. Sudah sering pakai Bukalapak atau tidak? Terus lebih sering mana? Pakai Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak? Nah, kecuali nanti ya, Bukalapak nanti mau promo kayak gratis ongkir atau diskon yang lebih besar daripada Shopee. Seperti ini kan 70% ya, mungkin diskon 80% atau bahkan 100%, tapi yang beneran ya, bukan yang maksimal 10.000 atau maksimal berapa gitu. Nah, lalu yang membuat Bukalapak kurang menarik adalah ya in nature of e-commerce, persaingan e-commerce di Indonesia tahu sendiri kan, dengan strategi bakar duitnya yang untuk investor seperti saya sih agak nggak masuk akal ya. Nah, tapi apa sih alasan yang kuat untuk beli Bukalapak ini? Ya karena alasannya adalah saham Buka ini adalah saham yang high bis ya, atau tinggi kalori. Terbukti dari oversubscribe yang mungkin saja to the moon nantinya ya, mengandung stochastic overbought terus-menerus. Jadi nanti grafiknya tinggi ya di area overbought-nya. Jadi energinya besar sekali untuk naik kalau kita berbicara teknikal. Nah, yang selanjutnya adalah ya karena hukum ekonomi yang sederhana aja, supply and demand. Kan terbukti demand-nya tinggi ya, karena oversubscribe. Jadi saya kemarin juga sempat telepon ke Sekuritas di tanggal 19 Juli 2021. Nah, katanya tanggal 15 Juli 2021 itu kemarin udah habis ya, udah terjual semua. Lalu euforia ini juga kelihatan karena Bukalapak ini juga terkesan mendadak banget untuk IPO ya. Jadi perasaan dulu awal rumor-rumornya tuh Goto duluan yang mau IPO, tapi malah Bukalapak duluan yang IPO. Nah, ini mungkin ada apa-apa gitu ya, saya nggak tahu. Lalu ini aja ya, dikutip dari Michael Novogratz. Ini artikel dari Goldman Sachs. Nanti saya akan cantumkan di sini di kanan atas ada artikel Goldman Sachs. Pada dasarnya ya, masyarakat pada umumnya adalah investor momentum, karena kita itu cenderung mengikuti sesuatu yang hype atau yang tren kekinian ya. Jadi istilahnya hypebeast, atau karena hype jadi ikut-ikutan. Oke, lalu strategi beli Bukalapak ini seperti apa sih kalau benar-benar ingin beli ya? Yang pertama itu beli sangat sedikit saja gitu. Hanya 0,5% kalau bisa daripada total aset atau kurang. Ya kalau kita punya uang 100.000, paling 0,5%-nya berapa sih? Cuma 500 perak kan ya. Anggap saja ini buat duit parkir gitu. Duit yang lain mending buat beli yang valuasinya masih murah ya. Saham-saham tech yang masih murah semacam MTDL atau yang lain. Nah, kalau saya tetap mau beli Buka dengan porsi yang sangat sedikit atau 0,5% total aset hanya untuk keperluan injak 2 kapal ya. Jadi saya harus punya walaupun sedikit, siapa tahu nanti bisa naik juga ya. Nah, tapi saya belinya cuma dikit ya, jadi kalau dibanting ya bodo amat. Duit parkir doang ini 0,5%. Ya saya bayangkan aja nanti setelah invest ya menjadi 0 atau lenyap gitu. Terus yang kedua adalah lihat pergerakan harga saham setelah 1 minggu. Jadi pada intinya nunggu dulu 1 minggu, nanti belinya pakai analisis teknikal ya. Kalau aman ya kita ini ya, kita beli ya. Kalau naik, kalau uptrend, tapi kalau downtrend ya ngapain. Nah, kalau uptrend walaupun nanti mahal ya ambil aja pakai Pucukmologi ya. Pucukmologi itu bisa pakai trend indikator seperti parabolik SAR buat lihat suatu tren sudah berubah menjadi turun atau masih naik gitu. Nah, ini lu kira di belakang IPO Buka nggak ada yang nge-backing ya? Pasti mungkin ada
oknum-oknum yang bisa nge-backingin lah agar harganya itu akan dikerek naik dulu itu. Kalau mau lihat lengkapnya ya lihat Bandarmologi lah, analisis Bandarmologi ada di YouTube. Lalu di luar negeri juga mungkin keputusan harus logis ya, tapi kalau di Indonesia kita harus pakai emosi untuk bermain psikologi. Bukalapak terasa euforia ya, mungkin akan ada narasi bullish lalu dibanting. Contohnya tadi ya kayak terkesan terburu-buru untuk IPO daripada GoTo ya. Jadi kita bisa pakai strategi nitip sandal ya. Jadi akan exit atau kita jual karena kena trailing stop, dan mumpung ARB ya ini masih dibatasi di minus 7% aja. Jadi masih aman lah. Nah, lalu ada pertanyaan apakah ini adalah exit plan dari private investor atau daripada Bukalapak terdahulu? Ya saya nggak tahu ya, yang saya tahu cuman harga sahamnya overvalue. Kalau dihitung dari tadi ya, EPS, PV, atau GMV yang mungkin meleset gitu ya. Nah, tapi saya tetap mau beli dengan jumlah yang sangat sedikit. Dan sekali lagi saya ingatkan, mau nanti Anda rugi atau mau untung, ya saya ora urus ya. Kalau masih galau ya ulang-ulang aja video ini sampai berubah pikiran. Oke, jadi kesimpulannya jadi beli Bukalapak atau enggak? Ya, yang ada hal-hal yang membuat saya malas beli. Yang pertama, perusahaan masih rugi ya sampai 2025 itu masih minus 5.000 dengan optimis kenaikan EPS 50%. Yang kedua, harga saham masih jauh di atas book value-nya. Yang ketiga, perhitungan dari GMV bisa saja kemahalan ya. Yang keempat, Buka itu masih kalah dibanding Shopee, Tokped, atau Lazada. Menurut data yang tadi, GMV. Lalu yang kelima, strategi e-commerce in nature itu adalah bakar duit, di mana saya sebagai investor nggak suka kalau duit-duitnya dibakar. Tapi yang membuat menarik untuk berinvestasi di Buka adalah yang pertama sahamnya Hypebeast ya, kita tahu sendiri yang oversubscribe waktu IPO, dan mungkin masih banyak yang menelpon gitu yang mau tertarik atau menyiapkan dana jumbo untuk sniper apa tuh mengincang saham-saham Buka di Agustus nanti. Yang kedua, ARB masih dibatasi minus 7% ya, jadi masih menarik sekali untuk tidak dibanting minus 25% atau lebih. Nah, saya hanya beli untuk kepentingan cuanisasi aja ya. Yes, strategi nitip sandal hanya 0,5% dari budget saham dan menerapkan pucukmologi uptrend follower. Seperti itu. Oke, dibuka juga forum diskusi di kolom komentar bagi yang ingin mengkoreksi atau memiliki pemikiran lain ya, silahkan ketik di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Dibuka donasi jika Anda mengapresiasi karya ini bisa lewat halaman traktir, Saham Kings, atau juga bisa kirim lewat dompet USDT lewat jaringan ERC. TRC Tron. TRC20 biar murah. Saya beri di kolom deskripsi nanti. Oke, salam Saham Kings. Semua bisa jadi kaya.